Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la yatihil batilu min baini yadayhi wa lam min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Bapak, kajian Majelis Taklim kita yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita belajar bersama untuk menelaah wahyu Allah, kitab suci dalam Al-Quran, dan semoga Allah memimpin kita di garis hukumnya, karena kalau kita mau menjemput hidayah, insya Allah akan mendapatkan pencerahan. Seperti sudah saya sampaikan bahwa sebelum COVID kita kajian masih tingkatan syariat, hakikat dan makrifat sekitar 10%, namun setelah COVID kita sudah menginjak 60%, kurikulumnya itu hakikat dan makrifat. Jadi kuncinya penekanan kepada pencerahan jiwa, penekanan kepada meniti ke dalam diri, punya kesadaran, sehingga kalau kita punya kesadaran yang aslinya kita ini makhluk ruhani, waktu di ketuban ibu ditiupkan ruh Allah, ada percikan ruh Allah, artinya kita ini suci, kemudian diberi kendaraan yang berupa jasmani atau raga. Nah, fungsi dari jasmani atau raga ini adalah untuk menghantarkan jiwa tadi kembali kepada Allah dalam keadaan kesadaran, dalam keadaan keinsafan, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Sebagaimana di ketuban ibu kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak bernafas, ya, nafasnya lewat ibu, tapi kita sudah mengenal Allah, ya, alastu birabbikum qalu bala sahibna itu. Maka kalau ada orang yang sudah mau meninggal tidak bisa mengenal Allah, ya akhirnya dia akan terlunta-lunta. Karena apa? Kalau jiwanya dalam keadaan belum bersih, insya Allah, ya bukan insya Allah, programnya memang tidak sampai kepada Allah. Nah, tugas kita adalah mendapatkan pencerahan, meniti ke dalam diri. Maka topik-topik yang lalu selalu ke dalam, misalnya mendaki ke dalam. Yang harusnya mendaki itu naik ke atas, tapi topik kita mendaki ke dalam, mempahamkan diri sendiri, meniti ke dalam diri. Lantas kita menumbuhkan furqan, pembeda yang ada di dalam diri kita. Termasuk kita ingin bahagia juga dari dalam, supaya di luar sejuk, sudah sejuk dulu di dalam, supaya di luar damai, di dalam diri sudah damai. Nah, itulah sebetulnya yang saya tekankan, supaya kita ini selalu dalam kesadaran yang tinggi maksud saya. Nah, pada malam hari ini, sesuai undangan di WA grup saya, temanya adalah Zulkarnain melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti saya uraikan dari dimensi syariat dan dimensi hakikat. Sebab kalau cuma dimensi syariat, ya itu Zulkarnain itu zaman Alexander siapa di sana, nanti ada tembok, ada dan lain sebagainya. Ini nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang sering saya sampaikan, kita juga bisa mengambil secara pragmatis bahwa ayat Al-Quran, wahyu Allah itu bisa menjadikan diri kita ini mendapat pelajaran, mendapat pesan, sehingga pesan dan pelajaran itu bisa merubah diri kita ini menjadi yang lebih baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, Zulkarnain itu dari kata Zul dan Karnain ya, bisa berarti yang punya dua tanduk. Kemudian nanti Ya'juj Ma'juj itu apa? Dan ini memang termaktub di dalam surah 18, surah Al-Kahfi ya. Biasanya kan kalau malam Jumat suruh baca Al-Kahfi. Tapi kita baca harusnya ya terjemahan dan dipahami ya, walaupun memahaminya sebatas kemampuan kita, tapi kalau kita masuk ke dalam ya, sering saya sampaikan kan ayat Al-Quran itu seperti buah kelapa. Kalau hanya dibaca hanya mendapatkan ya kulit dan serabut, tapi kalau kita masuk ke dalam akan mendapatkan buah kelapa ya, kemudian air kelapa dan juga mendapatkan santan dan bahkan mendapatkan minyak yang bisa mentah menjadi matang, jiwa yang mentah bisa menjadi matang. Maka mari kita berselancar melihat ayat-ayat Allah ya. Di dalam kita melihat ayat Allah ya, kita mulai dulu dari surah Fussilat ayat 53 yang ini sering saya sampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika anahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan ya, akan kami bentangkan pada mereka ayat-ayat kami di UFO-UFO atau angkasa di semesta ini, planet-planet, tata surya, galaksi. Jadi semua di semesta ini yang namanya planet ya, itu ada UFO. Maka di sini bahasanya afak, jamak dari UFO. Ya. Dan kita paham bahwa semesta ini terdiri ya dari bumi kita masuk tata surya, ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan seterusnya. Kemudian situ satu tata surya. Kalau masuk galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Tetangga galaksi kita adalah Andromeda. Nah, dan ini ya ayat semua termasuk wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Diri kita ini juga ayat. Ayat itu artinya tanda. Kenapa ayat ini sering saya tampilkan? Ya, seperti tadi di depan saya katakan bahwa semesta yang di luar itu kalau kita mau meneliti ke dalam diri ya, kan juga ada topik saya yang di YouTube itu kan langit ruhani misalnya, atau bulan purnama ruhani. Itu semua ada di dalam. Nah, maka nanti kita akan melihat secara syariat di luar dan kita melihat di dalam. Supaya apa? Kalau kita mengerti diri kita sendiri ya, sehingga jelas ya, sehingga jelas terang bagi mereka bahwa dia ayat Allah itu al-haq. Hak itu logis, benar, sesuai dengan fitrah manusia. Maka apakah belum cukup pada Rabbmu, pada Tuhanmu itu bahwa dia pemberi bukti atau penyaksi atas setiap sesuatu. Allah itu fasilitator ya, dan sebagai saksi. Nah, ini kalau dalam kurung ini adalah korelasi ayat 12:105 surat Yusuf ayat 105 itu kebanyakan orang itu mengabaikan ayat ya. Kemudian ada seterusnya ini ya. Itu hanya korelasi saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi nanti kita akan melihat ayat di luar dan ayat yang ada di dalam. Nah, di sini sudah saya tulis sebutan Dzulkarnain berawal dari biri-biri jantan yang dilihat oleh Nabi Daniel atau Nabi Yahudi dalam penglihatannya. Dua tanduk yang sangat panjang, tetapi tanduk yang sebelah kanan lebih panjang dari yang kiri. Muncul dari arah sungai Tigris dan Efrat sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dialah sang pembebas Yahudi dari penindasan Babilonia, pemilik dua kerajaan kekuasaan. Ya, ini dalam sejarah ya. Dalam sejarah seperti itu ya, saya kutip dari sejarah. Sejarah itu memang ya perlu kita ketahui kalau memang ada manfaatnya ya untuk kita.
Kita lanjut. Dzulkarnain pemilik dua tanduk adalah tokoh dunia yang disebut di dalam kitab Al-Quran atau kitab mulia, ya, di dalam surah Kahfi. Nanti kita buka. Kahfi itu artinya gua. Cuplikan kisah perjalanan tersaji hidup pada era Iron Age. Tokoh soleh memiliki kekuasaan yang besar, menjelajah ke barat, kemudian ke timur, dan berbalik arah ke pegunungan atau utara. Mendirikan pintu besi di dua gunung, membebaskan satu kaum dari gangguan Ya'juj atau Ya'gog dan Ma'juj atau Magog. Nah, jadi ini dalam sejarahnya memang Dzulkarnain itu seorang yang tokoh yang baik. Dalam surah 18, surah Kahfi ayat 96, Dzulkarnain pergi ke pegunungan dan mendirikan pintu besi di antara dua gunung. Ya, jadi ini dalam sejarah, dan dalam ayat ini saya mengulas dari sisi syariat dulu. Ya. Baik Alexander, ya, Amenhotep IV dan Raja Himyari Yaman tidak pernah ke pegunungan dan mendirikan pintu besi. Hanya Cyrus yang pergi ke arah utara pegunungan Kaukasia, membebaskan suku di wilayah Armenia. Sekarang dari jarahan suku liar yang nomaden dari Danau Kapsia mendirikan benteng pintu besi di Derbent sekarang, wilayah Rusia. Ada yang menyebutnya di Tbilisi, menyekat dari Alpas pegunungan Kaukasia Utara dan Selatan. Jadi ini wilayahnya waktu itu memang antara Rusia dan Eropa, ya, dan berbatasan dengan Tibet di Asia Tengah. Nah, diisyaratkan bahwa Dzulkarnain hidup di masa Iron Age atau tahun besi 1100 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi, ya. Ini ayatnya nanti kita buka. Dzulkarnain adalah tokoh soleh. Ia membantu orang-orang yang tertindas. Ya. Kita sudah dapat gambaran dulu. Biasanya dalam Al-Quran itu ada tokoh soleh, tokoh yang antagonis. Misalnya ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ya. Kalau zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal dan seterusnya. Dan itu juga berlanjut, namanya manusia kan berputar-putar dulu. Cuma metodenya yang lain. Kalau dulu ada pencuri, sekarang juga ada, cuma metodenya kan lain. Dulu ada orang yang membunuh tapi tidak mengakui, sekarang juga ada, sama saja. Misalnya demikian, hanya berputar-putar manusia itu. Kita lanjut. Di dalam sini, ya, kita melihat negeri dulu, ya. Surat A'raf, surat ke-7 ayat 58. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu bi'idzni rabbi. Dan negeri yang baik mengeluarkan untuk tumbuhan dengan izin Rabb-nya. Jadi sesuai dengan program Allah. Waladina khabusa la yahruju ila nakida. Dan yang buruk tidak mengeluarkan kecuali rumput kering atau tumbuhan yang merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Seperti itulah kami jelaskan tanda-tanda untuk kaum yang bersyukur atau terbuka mata kalbunya. Bapak Ibu, kita lihat dulu tentang al-balad, ya. Balad, ya. Nanti kan negeri, ya. Sebuah negeri, ya, balad, baldatun, ya, itu kan sebuah negeri. Nah, kan tadi di depan sudah di surah Al-Fussilat ayat 53 di Afa, ya, di Cakrawala ada ayat, dan di diri kita juga ayat. Nah, nanti kita melihat di luar ada negeri, ya, dan di dalam diri kita juga ada negeri. Namanya negeri ruhani, kalau saya menggambarkan seperti itu, ya. Karena kalau topik yang lalu itu ada langit ruhani. Nah, ini bisa juga kita melihat dari negeri ruhani. Ya, nanti syariatnya negeri yang negeri di luar, kemudian hakikatnya nanti adalah negeri yang ruhani. Jadi seperti haji itu misalnya syariatnya kita melingkari Ka'bah kotak,
tapi hakikatnya kita harus melingkar, tidak kotak, kan begitu. Ya, ini kita lihat dulu, ternyata yang demikian itu adalah nusarrifu, ya. Dijelaskan, kami jelaskan ayat-ayat tanda-tanda untuk kaum yang yaskurun, syukur, orang yang mereka bersyukur. Syukur itu terbuka mata kolbu, kebalikan dari kufur. Maka kalau lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, kamu membuka mata kolbu, ya, akan aku tambahi nikmatku, ya. Tapi kalau kamu menutup, ya, kafir itu kan kafir, ya, kiper itu kan bahasa-bahasa yang menutup, tertutup mata kolbunya, ya, itu akan inna adzabi lasadid, karena sanksi kami adalah sangat berat, kan begitu. Nah, maka untuk kaum yang terbuka mata kolbunya, ini ayat tanda. Jadi bisa, kalau ayat itu kan bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dianalisa, bisa mendapatkan pelajaran dan ada pesan. Termasuk kejadian apapun yang ada di sekitar kita ini semua ayat atau tanda. Tinggal kita bisa mengambil pelajaran atau pesan atau tidak. Semua ada pesan, ada pelajaran, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak. Nah, tugas kita itu menerima yang tidak kita sukai, ya, dan juga ikhlas melepas yang kita sukai. Kalau sudah tidak ada kemelekatan, ya, orang itu kalau sudah mau menerima yang tidak disukai dan melepas yang kita sukai, itu sudah netral nol, sudah hening. Lah, itulah yang dimaksud oleh Allah, kita terbuka mata kolbu, tidak terbentur, tidak diperbudak oleh sesuatu yang ada di luar. Nah, secara mikrokosmos, negeri yang sangat indah ada di dalam diri manusia. Tadi saya gambarkan, ya, diri kita ini kan ada langit ruhani, ada bulan purnama ruhani, ya, kemudian ada bumi ruhani, ada negeri ruhani, ya. Nah, maka secara mikrokosmos, negeri yang sangat indah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau makrokosmos, ya negeri mungkin sana ada Amerika, ada Jerman dan lain sebagainya. Tapi secara mikrokosmos, diri kita inilah ada negeri yang sangat indah. Berbahagialah orang yang sudah menemukan negeri dalam dirinya, negeri yang penuh kasih, damai, lembut dan nyaman. Ini luar biasa. Kalau kita kilas balik diri kita, kejadian kita ini kan karena orang tua kita berpelukan, kemudian menjadi janin jadi kita. Kan asalnya kan kasih sayang orang tua kita. Tidak ada kita, orang tua kita jotos-jotosan kemudian menjadi kita, tidak. Orang tua kita lah yang berpelukan kemudian menjadi kita. Maka kasih sayang. Ya. Dan di ketuban pun kita itu nyaman, ya. Baik yang janin itu di kandung orang tuanya yang gedungan ataupun orang yang di bawah jembatan misalnya, itu nyamannya sama waktu di kandungan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, tidak bernapas, tapi nyamannya sama, damai, nyaman, ya, lembut, penuh kasih sayang. Karena apa? Yang diketahui hanya Allah. Seperti tadi alastu birobikum tadi, qalu bala syahidna itu. Nah, nanti kalau kita kembali kepada Allah, ya seperti itulah yang dimaksud Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kita kembali kepada Allah seperti dalam keadaan ketuban awal kita, ya, berputar, titik awal dan titik akhir itu tidak kelihatan mana titik awal mana titik akhir, karena kita sudah suci, nyaman, kasih sayang dan lembut sebagaimana kita di awal kehidupan itu. Nah, ini kita paham dulu secara mikrokosmis, ya, secara mikrokosmos ini. Nah, yang berbuat dan negeri sekarang, kita lihat dulu surat 90, surat Balad, ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri, ya. Balad ini negeri, ya. Sini artinya kota. Yang betul adalah negeri, ya. Ya, yang betul adalah negeri. Wa antakhilu bihadzal balad. Dan kamu atau yang membaca dan yang mendengar ayat ini halal di negeri ini, ya. Bihadzal, ya. Khilun itu artinya halal. Mungkin terjemahan saya sesuaikan dengan ayatnya, ya. Kemudian yang ketiga, wawalidin wa mawalad, demi anak bapak, ya, dan demi bapak dan anaknya. Karena bapak dan anaknya itu biasanya tinggal satu negeri secara syariat, ya.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kecuali yang sudah menemukan negeri itu di dalam dirinya tadi yang tidak susah payah. Nah, Bapak yang saya hormati, kita melihat negeri ya, negeri di sini tadi saya sebutkan ya seperti itu. Lantas orang yang sudah menemukan negeri di dalam dirinya, orang yang sudah menemukan negeri di dalam dirinya itu kan secara mikrokosmis ya, diri setiap orang itu, maka kita akan berbahagia ya. Karena apa? Sudah tidak terjebak oleh sesuatu yang tadi mencintai melepas yang disukai dan menerima yang tidak disukai. Nah, oleh karena itu maka ya, kalau sudah menemukan di negeri sendiri, akhirnya tidak payah karena sudah tidak bisa memanage dirinya. Kalau lakot ya, ini hurufnya huruf takkid ya, lamnya juga artinya sungguh, qadnya sungguh. Khalaqnal, kami telah menciptakan ya, fi'il madhi, al insan manusia fi kabad, dalam susah payah. Manusia kan kalau tidak dalam kesadaran diri tinggi kan selalu payah ya. Waktu sekolah payah, ya payah. Sudah lulus mau cari pekerjaan payah. Sudah dapat pekerjaan hasilnya kurang besar, payah lagi. Sudah mencukupi pengen pasangan, payah lagi ya. Sudah punya pasangan belum punya rumah, payah lagi. Sudah punya rumah ya mungkin masih perabotannya belum, payah lagi, terus gitu saja. Tapi kalau sudah menemukan negeri di dalam diri sendiri, tidak payah karena sudah tenang, sudah ya, apa yang telah Allah berikan disyukuri ya, itu nanti akan ada peningkatan. Tetapi kalau belum menemukan diri di dalam diri saya sendiri, negeri dalam dirinya sendiri ya, nanti akhirnya selalu payah dan payah terus. Nah, ibu bapak yang saya hormati, oleh karena itu ya, kalau kita sudah memahami tentang ternyata di dalam diri kita ini juga ada negeri yang tadi ya, yang penuh kasih, damai, lembut dan nyaman, itu kita sadari ya, maka tugas kita juga sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk ya memberikan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan kenyamanan di semesta ini. Lantas ayat yang kelima, ayah sabu alang yakdiro alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada, dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ini maksudnya di atas kita itu ada yang berkuasa. Kadang manusia kan merasa berkuasa. Ya, kalau tadi Pak Imam membaca lillahi ma fis samawati wal ma fil ardh, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tapi kadang kita merasa punya HP bagus, wah ini milik saya, punya rumah milik saya, kan ngaku saja itu. Hakikatnya itu kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kita masuk ke dalam ke ayat itu, maka sesuatu yang kita cintai kalau lepas, yaitu kita harus ikhlas. Maka kuncinya untuk tidak menderita, mau menerima yang tidak disukai dan mau melepas yang disukai. Kalau itu sudah netral, sudah zero, ya, hening, disitulah kita bisa dalam keadaan kalau bahasa Jawa itu mati sakjroning urip. Kalau bahasa Al-Qur'an itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu harus bisa merasakan mati. Lah yang bisa merasakan mati itu yang masih hidup. Bukan hanya dipahami tiap-tiap jiwa mati. Iya itu iya, tapi intinya sebenarnya memang kullu nafsin dha'iqatul maut itu tiap-tiap yang berjiwa itu harus bisa merasakan mati. Maksudnya ya seperti tadi, bisa merasakan waktu di ketuban ibu tadi, yang kita ketahui hanya Allah.
tidak mengenal, istilahnya tidak bicara, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tapi pikirannya sudah connect kepada Allah. Emang itu yang berbahagia. Ya ini kecil ya, tidak kelihatan. Kita ke surah 18 ayat 83 dulu. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Kul ya sa'atlu alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya padamu tentang Zulkarnain yang dua golongan, katakanlah akan aku analisakan atasmu pemikiran tentangnya. Jadi manusia bumi adalah keturunan Adam, berasal dari diri yang satu, kemudian berkembang menjadi dua golongan, iman dan kafir, digambarkan seperti dua tanduk binatang yang tidak sejalan yang disebut Zulkarnain. Ya ini salah satu mufassirin ya. Ini secara syariat ada yang memberikan keterangan seperti itu. Lantas ini saya lihat ya di terjemahan ya, surah Al-Kahfi ayat 84 ya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya ya, pada Zulkarnain tadi di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan. Di situ sababa ya, sababa itu kausalitas untuk mencapai segala sesuatu. Maka ayat 85-nya fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan atau kausalitas atau sebab akibat. Jadi yang namanya sudah diletakkan di planet bumi ini berlaku program Allah yang namanya adalah kausalitas atau sebab akibat. Jadi kita harus membuat akibat yang baik, artinya kita harus membuat sebab yang baik. Kalau kita sudah menciptakan sebab yang baik, nanti akibatnya akan menjadi baik. Maka sering saya sampaikan ya, kalau hari ini ya kita panen buah mangga di kebun, boleh jadi puluhan tahun yang lalu kita melempar biji mangga ini ke kebun. Kalau hari ini ya saya diunek-unek ke uang, mungkin dulu saya pernah unek-unek ke uang walaupun saya lupa. Jadi segala sesuatu yang datang pada kita itu adalah undangan kita sendiri. Ya, semua apapun, ya itu karena yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan itu kembali pada diri kita. Ini namanya sunnatullah atau hukum Allah. Percaya atau tidak percaya, ini terjadi. Yang namanya program Allah sunnatullah itu mau percaya atau tidak itu kejadian. Ya, seperti orang menanam cabai mesti nanti buahnya cabai. Itu siapapun yang menanam, baik itu orang Cina, orang Jawa, orang Amerika, orang Eropa, itu sunnatullah, program. Ya. Nah, itu harus kita sadari. Maka kenapa kita harus meningkatkan kesadaran kita? Supaya apa? Supaya kita selalu, kalau Jawane itu selalu eling ya. Wong sing eling lan pas podo kan begitu ya. Kita lanjut 86 ya. Nanti Al-Qur'annya bisa dibaca sendiri karena file saya kan terbatas, nanti bisa dilihat ya. Kemudian hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Karena ada golongan tadi yang melampaui batas, ya mau, maksudnya Zulkarnain itu suruh menjadi hakim, mau apakan karena punya kekuasaan. Tapi Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada tuannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Jadi terserah Zulkarnain ya, kami beri sanksi. Kalau saya mengartikan azab itu, saya lebih cenderung pada sanksi. Ya, jadi Allah itu sebetulnya bukan maha mengazab, cuma memberi sanksi dengan programnya ya. Kalau kamu beriman, imanlah ya. Ya, dalam surat Kahfi juga ada kan ayat 20
ya. 18:29 ya. Kalau mau kafir kafirlah, iman imanlah. Tapi kalau kamu kafir, ya, kamu dolim, di dinar, di jahanam. Kalau minta minum diberi air cairan besi yang melebur wajah misalnya, demikian. Allah tidak memaksa. Itu program, namanya program kejadian, tinggal milih. Nah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dan dari perintah-perintah kami. Ya, ini secara syariat kita lihat dulu seperti itu ya. Lantas kemudian dia menempuh jalan yang lain hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka suatu yang melindungi dari cahaya matahari itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cahaya itu adalah lambang hidayah ya. Cahaya itu lambang hidayah. Maka kalau kita kilas balik ke depan, ini kan surat Kahfi ini kan ada kisah Ashabul Kahfi ya. Itu sudah pernah saya cuplikan dalam topik yang lain ya, bahwa Ashabul Kahfi itu sebetulnya masuk ke gua secara syariat ya, masuk ke gua, kemudian di situ tidur 309 tahun. Nah, kalau kita melihat ya, saya punya teman pernah ke Jordania, lihat gua yang katanya Al-Kahfi itu ternyata sana tidak luas. Tapi di ayat itu ternyata disebutkan guanya sangat luas. Nah, kalau kembali ke surat tadi Fusilat ayat 53, bahwa dirimu ayat ya, berarti ada gua ruhani. Maka kalau orang Jakarta itu mengatakan dirinya sendiri itu gua, jadi gue, itu leluhur yang sebetulnya memahami surat Kahfi itu. Jadi gua secara ruhani itu juga ada di dalam diri kita, sangat luas, damai, nyaman, kan begitu ya. Maka kita mengulasnya juga dari saya dan juga hakikat. Kemudian dia menempuh jalan ya, yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi karena mungkin ya kaumnya itu sudah pikun atau karena terisolir, bisa jadi dengan pembicaraan yang dia itu tidak bisa. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Nah, kalau di sini Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi, sebagai yang telah dilakukan oleh bangsa Tartar atau Mongol ya. Ya, ini keterangan-keterangan yang berhubungan dengan Zulkarnain ya. Jadi Zulkarnain itu adalah tokoh ya. Kalau nuwun sewu, kalau di wayang itu tokoh yang baik. Jadi ada Pandowo dan ada Kurawa ya. Dan sebetulnya kalau orang tua kita dulu, leluhur kita itu membuat wayang seperti Sunan Kalijogo dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu menjelaskan tentang karma-karma atau balasan-balasan bagi orang yang melakukan. Misalnya saya ambilkan contoh ya, kalau itu di Manduro itu ada ratu yang namanya Kunti Bogo, punya sekaring kedaton namanya Kunti ya. Dia itu di kamar nggak keluar-keluar. Ini ada apa? Lantas anaknya Basudewa, kamu tanya adikmu wanita itu kenapa itu? Wah wes, akhirnya kan gini-gini ya, orang aku nggak mau keluar dan sebagainya. Akhirnya Kunti bilang, ya kakak, perhatikanlah tubuh saya. Basudewa memperhatikan adiknya Kunti, kamu hamil ya? Wah lah, kamu sekarang kedaton kok hamil? Wah, ini mencemarkan negara ini. Kamu saya bunuh ya. Mau dibunuh, gurunya yang dari atas lain kan datang, jangan dibunuh dulu ya, ini karena
ilmunya Kunti ini ilmu mata kaji. Lah ilmu mata kaji ini tidak boleh digunakan waktu mandi dan waktu tidur. Lah Kunti ini mata kajinya waktu mandi mungkin, terus Beto Surya liwat kan begitu kan, terus hamil. Lah enake piye ya? Enake yo pokoke nggo njaga apa? Keraton supaya ora geger negarane. Akhirnya apa? Ya supaya Resi yang dari Asang itu mengeluarkan bayi itu. Lah bayi ini akhirnya kan dimasukkan di kotak, di apa? Dilarung atau dikelekke di air. Itu yang jadi Adipati Karno itu misalnya gitu. Nah, ini berarti nanti Basudewa ini membunuh anaknya. Nah, begitu dia jadi ratu, ya. Dia kan ke alas, kemudian bikin apa itu berburu kalau sekarang. Lah istrinya yang nomor 1 ini kan diselingkuhi oleh raksasa, hamil ya tak. Nah akhirnya marah, istrinya suruh buang adiknya ke hutan, tapi suruh bunuh enggak mau bunuh. Akhirnya lahir yang namanya Kongso itu, Buto itu waktu besar juga akan memberontak. Nah ini Basudewa ini waktu menjadi raja ini kan kontrang-kanting terus, karena apa? Yang apa waktu hidupnya itu sebelumnya mau membunuh saja, adiknya mau dibunuh, istrinya mau dibunuh dan lain sebagainya. Nah ini hal-halnya demikian itu kan menggambarkan, belum lagi kalau cerita-cerita yang lain kan begitu. Nah yang menarik lagi ya cerita yang berhubungan dengan Ramayana. Rama ini kan sebetulnya sebuah lambang dari kesadaran, kemudian Rahwana ini adalah lambang pikiran. Nah, Sinta ini adalah di samping tadi Rama sebagai diri kita dan Sinta ini lambang kesadaran, maka kesadaran si Rama ini ya, Sinta kan diambil, Rahwana diambil pikiran. Dalam manusia ini kesadarannya kalau diambil pikiran, itu pikirannya yang berkuasa, kesadarannya hilang. Nah, maka datanglah Hanuman sebagai guru atau membina untuk menyelamatkan, mendatangkan kesadaran lagi. Akhirnya Romo ini kan sadar kembali kan gitu. Jadi semua itu ada simbol-simbol, termasuk ya dalam ayat Al-Quran itu juga banyak yang berhubungan dengan simbol-simbol ya, simbolik yang kalau kita bisa masuk ke dalam, kita akan mengerti apa yang ada di dalamnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kembali kepada negeri yang ada di dalam diri kita masing-masing. Zulkarnain itu adalah tokoh yang baik. Maka secara pragmatis kita harus bisa mengambil pelajaran yang namanya ayat itu jangan hanya menjadi dongeng, tapi secara pragmatis harus kita kalau bisa ya menjadi ayat. Karena waktu Nabi Muhammad menerima wahyu itu tidak ada teksnya, ya tidak ada teksnya. Dia hanya mengalami, ya memahami, mengalami, lantas dijalankan. Seperti yang saya sering sampaikan, UNESCO itu kan ada 4 pilar pembelajaran itu ya. Yang pertama adalah learning to know, kita harus belajar memahami. Kemudian learning to do, kita harus menjalankan yang ilmu yang kita dapat. Kemudian learning to be, kita harus menjadi apa yang kita jalani itu ya. Akhirnya learning to live together, kita bersama-sama masyarakat Rame menjadi rahmatan lil alamin. Itulah yang dimaksud sebetulnya petunjuk-petunjuk Allah yang berada di jagat raya ini. Nah oleh karena itu Ya'jud Ma'jud, nah tadi sudah keluar ya Ya'jud Ma'judnya. Nah Ya'jud Ma'jud itu adalah tokoh antagonis ya. Ya'jud Ma'jud itu dia berbuat kerusakan di muka bumi sebagai yang telah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. Ini dulu, tapi kalau sekarang siapapun yang berbuat kerusakan di muka bumi ya, itu adalah Ya'jud dan Ma'jud. Nah, sekarang ini bisa berlaku di mana saja. Sekarang kita masuk ke negeri kita masing-masing dulu lagi ya, karena diri kita ya. Apakah kita ada Ya'jud Ma'jud negeri kita?
Ya. Nah, kita lihat diri kita masing-masing, apakah ada Ya'juj Ma'juj ataukah Zulkarnain. Kalau yang ada Zulkarnain berarti yang antagonis kita singkirkan. Dengki, dendam, sakit hati, kecewa, menyakiti itu kita hilangkan. Berarti yang antagonis tadi Ya'juj Ma'juj itu yang sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Oleh karena itu maka tidak ada di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat itu Allah bersama orang-orang yang marah. Tidak ada. Allah bersama orang-orang yang dengki. Tidak ada. Allah bersama orang-orang yang sakit hati. Tidak ada. Tapi innallaha ma'as-sabirin. Sehingga Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik dan yang bertakwa. Nah, oleh karena itu Zulkarnain ini berarti sudah mengalami. Nah, maka Rasulullah itu ya menjadi mengalami, mendapatkan wahyu, mengalami kan baru usia 40 tahun dan baru menyampaikan. Maka yang namanya ilmu agama itu bukan hanya informasi katanya dan teori, tapi ilmu itu harus kita jalani, kita secara pragmatis, kita sendiri harus melakukan menjadi ayat itu. Sehingga apa? Akan timbul kesadaran yang tinggi. Kalau sudah ada kesadaran yang tinggi, hidup ini akan damai enak, ya. Damai enak. Tadi kan apa? Ya tidak tersentuh oleh yang ada di luar karena sudah menjadi negeri sendiri yang damai dan nyaman dan lembut. Tapi kadang kan kita, wah saya kalau bahagia kalau orang lain demikian misalnya. Padahal orang lain dengan keinginan kita, ya. Padahal ayatnya kan jelas. Seorang nabi kalau punya keinginan, di situ setan akan masuk. Nah, ini ternyata ayat ini berlaku juga umatnya. Kalau kita punya keinginan, awas, setan akan masuk. Padahal setan terdiri dari jin dan manusia. Ya. Hati-hati, kita punya keinginan apa? Oh, ternyata saya punya keinginan ingin sesuatu misalnya. Tapi kan kendalanya ada. Kalau kendalanya ada, bagi orang yang kesadaran rendah, bagaimanapun saya harus mendapatkan. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau kesadaran tinggi ya tingkatan kita itu manusia berusaha, hasil akhir itu Allah. Maka yang namanya bahagia, nikmat, nyaman itu step by step. Ya. Step by step itu ya sekarang bahagia, besok bahagia, bukan aku bahagia kalau sudah punya Pajero. Wah, 10 tahun lagi belum punya Pajero, enggak bahagia-bahagia. Saya bahagia dengan sepeda ondel saya. Enggak gitu. Mau BBM larang pilih ondel tapi enak kan gitu. Kan bahagia. Nah, oke. Jalan kaki mulai enak lagi, sehat lagi ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka intinya ya Ya'juj Ma'juj itu sesuatu dualitas ya yang ada di dalam diri kita ini harus kita netralkan dengan sebagai Zulkarnain, sehingga apa? Diri kita ini tidak terumbang-ambing oleh sesuatu yang merepotkan diri kita sendiri. Ya. Maka ya, kalau kita teruskan, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhan padaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan atau manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Jadi tugasnya Zulkarnain tadi adalah memberikan dinding.
membangun dinding. Kalau disebutkan dari besi dan lain sebagainya ya, ini secara syariat, secara cerita ya. Tapi secara pragmatis diri kita ini yang namanya perbuatan baik dan buruk itu harus dindingnya kuat. Kalau sampai jebol ya, kalau sampai jebol itu ya nuwun sewu, yang namanya suami dengan istri kalau sampai dindingnya jebol ya mau menganiaya, mau menyakiti. Padahal rumah tangga itu kan intinya saling memberi sayap untuk terbang bersama, tapi malah sayapnya disengklehke misalnya, itu kan malah memberi rantai dan sebagainya. Nah, ini kan temboknya jebol. Kepada anak ya gitu, ya. Wah, anak saya begini, anak saya begini. Anak itu apapun yang ada di diri anak, itu adalah fotokopi kita harus terima. Kalau enggak cocok dengan istri, kita bisa ganti istri. Ya, tidak cocok dengan rumah tempat tinggal, bisa pindah. Tidak cocok dengan pekerjaan, bisa ganti pekerjaan. Tapi kalau tidak cocok dengan anak, piye? Ganti anak. Udah bisa, harus kita terima kalau anak. Ini namanya ya, kita belajar menerima yang tidak kita sukai dan melepas yang kita sukai, sehingga kita menjadi Zulkarnain, seorang yang selalu berbuat baik. Jangan sampai kita menjadi Ya'juj dan Ma'juj, yang di situ adalah kalau di ayat lain digambarkan membebaskan perbudakan. Fatku rokobah itu membebaskan perbudakan itu. Jangan sampai pikiran kita ini ya memperbudak diri kita ya. Kadang kan kita ini diperbudak oleh pikiran kita sendiri yang tidak disukai, pengennya kita tendang. Yang kita sukai kita cengkuram terus. Ini kan nanti akan menyiksa diri kita. Maka mari kita membuat diri kita ini negeri di dalam rohani, negeri rohani kita menjadi negeri yang betul-betul sudah nyaman, sejuk, lembut, damai seperti tadi yang saya sebutkan. Yang akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita bisa ya memberikan diri kita ini diri yang dalam kesadaran yang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ya belum 1 jam saya tutup karena saya belum fit betul ini, masih agak serak dikit. Mudah-mudahan ya semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan telah alhamdulillahirabbil Asminallahi wa bangkori alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.